sebelumnya perkenalkan dulu yang belum kenal, nama saya Sahlan, saya koordinator LIPMI untuk periode 2019-2020. Nah, tujuan saya kesini itu ingin berbagi informasi dan juga sharing kepada teman-teman IST. Karena kan IST saat ini masih tercatat sebagai anggota LIPMI. Tahu nggak? Tahu kan? Saya nggak ngerti siapa, ngaco nggak apa-apa. LIPMI apa? LIPMI apa? LIPMI apa? Ayo, benar. Wah, itu liga-liga loh. Ini nggak ngerti tak senenane. LIPMI itu Liga Pekerja Migran Indonesia. LIPMI itu sebuah aliansi yang anggotanya itu organisasi, gitu. Anggotanya organisasi ada IST, ya kan, makanya saya kesini. Terus ada IMU, Indonesian Migrant Workers Union. Aku ngerti IST apa? Indonesia Seputar Penggalek. Terus ada WAS, Watu Limo Satu Tekad. Terus ada APALI itu yang mijet-mijet itu, yang belajar mijet. Jadi teman-teman yang pengen belajar mijet ala Chinese itu yang aku pengen nggak mijet yang ini, yang apa itu, pakai yang alat pakai tenaga itu, tapi yang di bagian-bagian sendi-sendine kayak gitu. Tapi ada banyak hal sih di sana itu. Terus juga ada Friendster, itu grup dancer, ada Angel Dancer, itu juga grup dancer. Terus ada Al Islami, itu grup ngaji. Anggotanya saat ini ada 12. Karena kan makanya sebuah organisasi itu penting itu beregenerasi, merekrut anggota baru. Kalau enggak makin pada pulang, makin habis akhirnya ya ini enggak ada kayak gitu. Makanya tadi aku pertama kali tanya yang pulang sama yang anggota baru banyakan yang mana, katanya banyakan yang anggota baru, itu bagus kayak gitu. Kalau banyakan yang pulang nanti akhirnya ini kayak gitu. Lama sampai kenyih. Ya kenyih itu ini relatif sih gitu. Tapi roto kalek gini pokoknya. kenyeh itu gawan bayi. Enggak, karena sudah sangat kangen dengan rumah gitu. Jadi itu adalah kenyeh. Jadi tujuan saya kesini itu ingin sosialisasi tentang AGM LIPMI, AGM Annual General Meeting atau biasa disebut rapat umum tahunan. Nah, rapat umum tahunan ini biasanya dilakukan 1 tahun sekali untuk memilih pengurus baru, untuk melaporkan apa saja yang sudah pengurus LIPMI lakukan dalam 1 tahun kayak gitu. Nah, seharusnya itu dilakukan pada Desember kemarin, ya kan? Tapi karena kondisinya seperti ini dan laporannya juga nggak siap, akhirnya diundur sampai Maret besok. Tapi kalau kondisinya masih seperti ini, kita nggak tahu apakah mundur lagi atau tetap Maret kayak gitu. Nah, kemarin juga ada usulan bagaimana kalau kepengurusannya itu dilakukan 2 tahun sekali kayak gitu. Kalau selama ini kan 1 tahun sekali kan pemilihan pengurus baru kayak gitu kan. Nah, kemarin itu ada usulan bagaimana kalau 2 tahun sekali untuk pemilihan kepengurusan, tapi untuk RUT-nya tetap 1 tahun sekali untuk laporan. 1 tahun ini udah ngapain aja kayak gitu. Anggotanya bertambah apa berkurang kayak gitu. Dan untuk informasi, tahun ini anggotanya LIPMI berkurang 1 karena yaitu organisasi tersebut tidak beregenerasi. Akhirnya cuman pengurus tok, nggak ada anggota. Terus dibekukan FLP. Kalau MC masih ada? MC masih ada. Nggak pernah kelihatan. Hari ini kemarin minggu mereka kopdar. Kayak gitu. Jadi memang organisasi itu paling penting adalah merekrut anggota baru. Gitu. Kalau enggak ya akhirnya akan seperti FLP tersebut. Gitu loh. Nggak ada anggotanya, akhirnya dibekukan untuk sementara. Tapi sewaktu-waktu mereka bisa ini lagi bisa. Friendster, masih Friendster masih ketuanya Friendster. Nah, ini adalah laporannya LIPMI untuk tahun ini.
Jadi nanti apa itu bisa dibahas entah di pengurusnya IST atau di grup anggotanya IST, usulannya pemilihan pengurus di LIPMI 2 tahun sekali itu setuju apa enggak kayak gitu kan. Terus juga dari IST mau mengirimkan siapa saja untuk kepengurusan yang akan datang kayak gitu. Karena kemarin kan nggak ada perwakilan dari IST kan kemarin. Nah, kalau bisa diusahain IST tahun ini bisa ngirim perwakilan ke LIPMI untuk belajar kayak gitu. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar kayak gitu kan, untuk belajar nanti untuk menularkan kepada teman-teman IST yang lain kayak gitu. Minimal 2 minimal 5 minimal 5 kemarin itu minimal 5 karena apa itu agar itu teman-teman itu bisa merasakan bahwa biar merasakan justru saya nggak aktif justru saya nggak aktif saya kan pegunungan. Sing nom-nom sapa? Dibangga aku lho. Engko ngaku tuwa kabeh. Giliran anak apa dem-deman sing tuwa piye aku nom kok. Ngono lho. Ya sampe manungsa. Jadi ini Penting aja aku adoh. apa itu kalau ini kenapa? Karena kita kan ada di Hong Kong ya kan. Kita ada di Hong Kong, kita nggak mungkin dong nggak peduli dengan kondisi kita di sini. Kalau kita nggak ngerti isu-isu di Hong Kong, itu sangat bahaya sekali karena kita akan mudah dimanfaatkan kayak gitu. Kayak di masa pandemi ini, walaupun kita sudah demo online ya, tetap saja suara kita kalah dengan pandemi ini kayak gitu. Gaji nggak naik ya kan, nggak dapat bantuan ya kan, kayak itu. Apalagi kan kita nggak bisa demo, jadi KJRI itu semakin semau-maunya sendiri kayak gitu loh. Jadi seperti itu. Ketika kemarin masih bisa kontrak mandiri, sekarang kontrak mandiri dipersulit, masih bisa tapi dipersulit kayak gitu. Nah itu adalah sekilas ini, dan keberhasilannya LIPMI dalam, tentu nggak LIPMI sendiri ya, dengan organisasi lain. Selama kita menyuarakan apa yang menjadi keresahan buruh migran, itu pemerintah akan mendengarkan. Contohnya adalah KTKLN. Kalau kita nggak selalu menyuarakan hapus KTKLN, nggak mungkin kan yang menjadi korban KTKLN itu mendapat pendampingan kayak gitu. Karena kan dulu KTKLN sering dipertanyakan, setelah kita hapus KTKLN akhirnya kan nggak dipertanyakan lagi kayak gitu. Dan sekarang mau diberlakukan lagi dengan ini ITKLN kayak gitu. Terus ada lagi zero cost itu ternyata pemerintah itu mau memindahkan yang dulu dibayar oleh PRT, dipindahkan ke majikan. Otomatis majikan nggak mau dong kayak gitu kan. Terus biaya-biaya yang mau dipindahkan itu? Tes kesehatan itu kejiwaan itu loh. Apakah kita pernah nggak dites kejiwaan di PT? Enggak toh? Terus juga ini asuransi yang BPJS itu kita butuh nggak? BPJS itu kalau dulu sebelum BPJS itu masih, kalau kita di terminate kita bisa menuntut, tapi kalau BPJS itu nggak bisa, hanya kalau kamu berangkat ke bandara atau pulang dari bandara itu kecelakaan. Dan jangka waktunya cuma 1 bulan kan di rumah. Di rumah 1 bulan itu masih bisa dipakai, hanya tapi itu doang, selebih 1 gitu bulan loh. nggak bisa. Jadi pemerintah itu hanya ingin mendapatkan uang dari kita saja gitu. Dengan Kamu mencong loh. Kaya kono ki ora. aku menceng tara. Gila ada dedek niki ora. Jadi mereka ki mengada-ada gitu loh. Mencong dedek. Mendeng ya. Aku sibuk loh. Jadi seperti itu. Itu adalah salah satu keberhasilan kita, dan juga ada KJRI di Makau ya kan. Dulu kan nggak ada. Jadi kalau BMI Makau kalau mau bikin paspor itu harus ke Hong Kong. Biaya buat paspor aja 300. Terus biaya bolak-balik
500, datang 500, ntar ngambil paspor 500 lagi, kan mahal banget kayak gitu kan. Akhirnya mereka sekarang buka pelayanan di Makau. Itu adalah salah satu. Tapi hanya untuk melayani pengaduan sama paspor kayak gitu. Ya itu adalah salah satu keberhasilan kita. Kalau kita nggak gigih, kalau kita nggak solid, kalau kita nggak beraliansi, kalau kita nggak berorganisasi, nggak akan ada itu tercipta kayak gitu. KJRI dulu nggak buka hari Minggu. Setelah selalu kita demo itu, mungkin teman-teman yang baru belum mengetahui ya kalau dulu itu KJRI nggak buka hari Minggu. Kita selalu demo bahwa buruh migran itu mayoritas liburnya hari Minggu. Kalau KJRI tutup hari Minggu, terus bagaimana kita? Gitu kan. Nah itu. Tapi sampai saat ini ketika kayak gini Chinese New Year kan mereka libur 4 hari ya. Ada buruh migran datang ke KJRI, diterminit mendadak, lari dari majikan karena kondisi kerjanya. Tutup, kamu datang lagi besok tanggal 16. Kan 16 kan Selasa kan? Terus saya kemana? Kamu cari organisasi di mana? Cari di Facebook. Kalau nggak punya Facebook. Nah makanya itu. Jadi kita harapkan teman-teman nanti bisa siap kapan saja ketika RUT ini dilaksanakan, gitu kan. Rencananya sih Maret, tapi kita nggak tahu apakah akan mundur lagi atau enggak karena kan masanya masih seperti ini. Kalau kita ngumpulin 10 orang saja sudah kelihatan banyak ya kan, apalagi kalau 12 organisasi kumpul. Kita harapkan nanti teman-teman kalau kita sudah kita nanti kita harapkan teman-teman bisa meluangkan waktu untuk datang, atau nanti bisa hanya perwakilan saja atau rundingkan kan kayak gitu. Nah, atau nanti bisa juga mengirimkan salah satu perwakilan selain Baginda untuk dimasukkan ke grupnya LIPMI biar tahu kan di sini nanti bisa ngobrol sama Baginda ya. Nanti sampean sing iki enggak sampean kosong menyampaikan itu untuk sementara bisa disusulkan lah kayak gitu. Nah, Mbak Zenda mengirimkan salah satu anggota untuk bisa dimasukkan ke grupnya LIPMI biar tahu informasi. Udah iso repot. Ngebrik. Repot tapi ngebrik. Nah, ini nanti tak kasih untuk dibaca ya. Tapi ini saya bacakan dulu kesimpulannya. Untuk detailnya kan banyak sekali ini ya kan. Kalau dibacakan semua ini akan memakan banyak waktu. Nah, selama 1 tahun ini dalam masa pandemik ini LIPMI ekspansi itu karena ada social distancing kita nggak bisa kumpul banyak dan di KOSEBE juga udah banyak organisasi. Akhirnya kita ekspansi ke Saiwanho, tapi atas nama IMU karena kan IMU kan juga anggota LIPMI kan. Jadi sekarang ada di Saiwanho juga. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh surat extend visa atau apa dan rumahnya di Saiwanho, nanti bisa diarahkan ke yang di Saiwanho kayak gitu. Itu adalah salah satu ini perkembangan yang mencolok tahun ini. Terus selama 1 tahun ini LIPMI menjadi sering membuka posko, 1 di Saiwanho, 2 di depan eskalator. Terus kemudian ketika social distancing-nya menjadi 2 orang dan musim dingin ini di depan eskalator itu selalu didatengin petugas dan itu kalau sore nggak bisa ke lapangan sepak bola akhirnya kita pindah ke Palem-Palem. Jadi posko kita itu sekarang ada di Palem-Palem. Jadi teman-teman juga kalau yang butuh extend visa bisa datang ke Palem-Palem. Nah, ini nanti saya kan bawa ini, saya bisa kasihkan ke IST. Nanti teman-teman IST bisa membuka posko juga kayak gitu. Bagaimana caranya untuk extend visa nanti kita bisa ngajari secara daring, secara online kayak gitu. Bagaimana caranya extend visa, syarat-syaratnya apa saja kayak gitu. Nanti bisa membuat grup kecil kayak gitu yang memasukkan saya terus teman-teman IST yang ingin belajar kayak gitu. Karena kan bersedekah kan nggak selalu uang ya kan. Dengan memberi saat ini yang paling dibutuhkan adalah informasi untuk extend visa. Apalagi di masa pandemi ini
aksen kan yang harus kan jadi aksen bisa kan, dan itu nggak semua orang tahu kayak gitu loh. Dan bagaimana kalau majikannya apa itu nggak jahat ya, itu majikannya bayarin semua, mau 700 mau 1000 itu majikan. Tapi majikan yang Majikan yang kita yang bayar. itu kan kalau kita nggak tahu kan kesian, kita harus bayar mahal. Padahal kalau kita jalan sendiri itu kan 230 kayak gitu loh ya kan. Nah nanti bisa saya kasih dan bisa difotokopi sendiri, bisa teman-teman bisa membuka posko dimanapun, mau di Mefu kayak mau di sini kayak itu bisa ini wara-wara setiap kali kopdar bikin postingan biar IST juga ikut terangkat, tidak hanya peduli dengan yang di kampung tapi juga dengan yang di Hongkong juga kayak gitu, karena saat ini yang dibutuhkan itu. Nah itu selama 1 tahun ini ya perubahan yang mencolok itu di situ, karena social distancing kita menjadi ekspansi ke Saiwanho kayak gitu. Nah biasanya yang karena kan mungkin dari LIPMI sendiri kurang mendekat dengan IST ya, jadi seringnya itu tidak terlibat di kegiatan mingguan kayak gitu. Tapi ternyata ketika didatangin teman-teman juga ini apa itu ramah kayak gitu loh. Jadi di sini adalah kelemahan pengurusnya LIPMI saat ini, karena kan jauh di Mefu kayak gitu kan. Jadi kita ada keteteran di situ, karena makanya untuk tahun ini kita meminta setiap anggota itu mengirimkan 5 orang kayak gitu. Jadi biar kita itu banyak tenaga, karena saat ini tenaganya mereka siapa? Sahlan, Purwanti, Muti, terus apa? Nina, terus Rika pun hanya setengah hari. Mbak Anita, Arimbi, itu kurang kayak gitu loh. Untuk di Saiwanho, untuk di lapangan itu kurang kayak gitu. Jadi di situ kalau nanti dari teman-teman bisa mengirimkan 5 orang, kita belajar bareng, semuanya dari tidak tahu, semuanya dari tidak bisa. Setelah kita belajar, kita bisa ini apa itu memberi informasi lebih luas lagi, lebih banyak lagi kayak gitu. Itu tujuan kita, kenapa kok meminta sampai 5 orang kayak gitu. Nah itu kesimpulannya adalah selama 1 tahun LIPMI sudah mengadakan pelayanan rutin setiap minggu di beberapa titik. 2, pelayanan atas nama masing-masing organisasi, yaitu WAS di belakang kantin. Nah WAS kan biasanya kebetulan di belakang kantin. Terus SBRJ juga pernah, APALI, BSW, IMU, Friendster Group di depan eskalator yang aku bilang tadi. Ada juga ekspansi di Saiwanho, terus nama WAS dan IMU. Pengurus semakin percaya diri membuka posko. Nah ini adalah apa itu positifnya kita membuka posko kayak itu kan, kita belajar, kita menangani kasus, kita mendapat pengaduan, kita belajar kayak itu. Kalau kita nggak menangani pengaduan, kita nggak akan bisa belajar kayak itu. Terus di Saiwanho juga ada stretching, olahraga sing meliuk-liuk kayak lo gitu. Muti sing iki apa itu sing ngajari. Terus memberikan pelayanan, membagikan peralatan keamanan terhadap COVID dan masker. Kemarin kan sempat ada pembagian masker. Nanti juga dari ini juga akan ada pembagian masker lagi. Nah, ini saya bacakan kesimpulannya saja ya, biar nggak terlalu ini. Terus untuk laporan pendidikan, training dan sharing juga diskusi. Dalam 1 tahun ini training hanya dihadiri pengurus. Nah, training hanya dihadiri pengurus karena ya itu sekali lagi pengurus jarang ke IST. Ke IST bisa dihitung kan kemarin sama Muti kan pas ulang tahun IST. Nah, paling hanya acara-acara besar kayak gitu. Nah, maka dari itu kan kalau nanti bisa buka posko kan kita bisa saling sharing kayak gitu. Belum menjangka anggota organisasi LIPMI. Nah, terus kelebihan berani memberikan sharing dengan organisasi kelompok lain, itu yang di KOSIB ya. Terus percaya diri dalam memberikan penjelasan kepada massa. Nah ini adalah pengurus LIPMI yang kemarin itu hanya nggih kayak gitu, setelah diekspansi menjadi percaya diri gitu. Pengurus juga berani menjadi trainer. Nah itu adalah ini apa itu
kemajuannya pengurus untuk tahun ini. Jadi diharapkan teman-teman nanti kalau dikirimkan menjadi pengurus juga bisa memberi wajah baru untuk kepengurusan yang akan datang kayak gitu loh. Terus kebudayaan, Makanya loh. kebudayaan apa? Kebudayaan, kegiatan kebudayaan LIPMI menampilkan tari tradisional. IST apa? Anak kebudayaan ora? Jaranan itu pada Melayu sekolah kan. Ya ora dipakani kok ya mlayu, golek pangan dhewe. Sing jaran kan sikile aku. Iya. Oh Yuli dah. Sejaran dah. Oh menang-menang. Soalnya Unyil yo pulang. Diwarai sapa kae ngono Rena. Kegiatan kebudayaan LIPMI menampilkan tari tradisional, tari modern dan juga karaoke progresif. Ini yang sering itu Karaoke sama Angel Dancer. Progresif loh. Apali. Progresif. Tahu jana itu karaoke biasanya, Was juga karaoke, Al Islami iku rebana. Iki kan iso karaoke progresif. Ini artisnya. Oh, iki sing progresif ini kayak sing nyanyi. Iya, oh, sip, Jos, Kak. Enggak ya? Iya. Kudune ya. Jalan santai nih. Jalan santai naik gunung. Nah, terus ini keagamaan dan sosial. Nah, kemarin itu bulan puasa kemarin ada tadarus. Kayak ada megengan kok tadarus dulu ini. Megengan, tadarus, terus buka bersama. Terus juga ada sholat Idul Fitri, ada halal bihalal, Maulid Nabi kemarin juga. Datang nggak tadi kemarin IST itu? Enggak ya? Itu lumayan ramai itu kemarin itu Maulid Nabi. Bulan April ya? Kok April? November ya? Maulid Nabi. Enggak Maulid Nabi ya? Oh, udah ngerti. Orang ngerti. Enggak, Maulid Nabi kapan? Ayo, kelingan ora? IST enak. IST kan mulutan yo. Mulutan. Ya iya mulutan. November kayaknya. Nah, gue kok kemarin juga kita ada ini. Iya. Terus ada yasinan rutin dan kopdar. Sepurane oke lek balik aku. Anggotane Urung ubat nama. gitu. Sepurane. Iya. Pak iki. Makasih. Sepurane nggih. Iya, sama-sama enggak apa. Nah, itu. Terus tentang silaturahmi dan jaringan. Nah, jaringannya LIPMI itu JBMI ya. LIPMI juga anggotanya JBMI. Waalaikumsalam. LIPMI juga anggotanya JBMI. Tahu nggak JBMI apa? Nggak tahu. Ya, Jaringan Buruh Migran Indonesia. Ya nggak apa. Jaringan Buruh Migran Indonesia. Ini adalah aliansi terbesar di Hong Kong ya, karena selain di Hong Kong juga mencakup Taiwan, Singapura, juga Indonesia kayak gitu. Dan minggu besok, hari ini, saat ini sebenarnya itu sedang berlangsung itu OBR online, bergabung dengan JBMI dan Taiwan juga Singapura kayak gitu. Nggak tahu di share ke grup IST enggak? Belum. Makanya itu kan kita nanti butuh Mbak Hanifa bisa ini kok masuk ke grupnya LIPMI kok ya. Jadi nanti biar bisa kan bisa meneruskan sing bisa megang HP banyak siapa? Iku lho handenge sampe. Lah dia juragan HP. Ada 6 HP-nya. 6. Oh. Sikil siji, papat lho pekaran lho. Sampai 6 Ping. Terus juga menjadi anggotanya EMCB, ASEAN Migrant Coordinating Body, yaitu aliansi buruh migran di Hong Kong yang menyatukan buruh migran berasal dari Filipina, Thailand, Indonesia, Nepal, Sri Lanka. Itu. Jadi kita nggak hanya peduli kepada buruh migran Indonesia saja, tapi juga dengan buruh migran asal negara lain yang didirikan sejak
1994 untuk mengkampanyekan perubahan peraturan pemerintah Hong Kong, yaitu menuntut pengakuan dan perlindungan sebagai pekerja dan manusia, dan diakhirinya penindasan yang mengakibatkan jutaan orang terpaksa keluar negeri. Jadi ini lebih ke menyeluruh kayak gitu. Terus juga menjadi anggotanya ILPS, Liga Perjuangan Rakyat Sedunia. Ini lebih luas lagi karena sedunia, global, yang itu menolak penghisapan dan penjajahan gaya baru melalui investasi dan hutang serta perang yang dilakukan oleh negara-negara adikuasa terhadap bangsa-bangsa lain di dunia, khususnya yang kaya sumber daya alam dan manusia. Nah, sedikit informasi, di mana itu, di Myanmar itu mereka kan diutangi sama pemerintah Cina untuk membangun pelabuhan. Ketika pelabuhannya jadi, pemerintah Myanmar tidak bisa membayar utang ketika jatuh tempo. Akhirnya apa? Pelabuhannya menjadi miliknya Cina. Oh, kasihan yo. Itu. Terus ada lagi satu negara yang itu juga diutangi oleh Cina karena dia tidak bisa membayar, akhirnya mata uangnya diganti mata uang Cina. Wow. Jadi iya, negara lain itu bukan negara Cina jauh, tapi karena dia diutangi, Semoga kita nggak seperti itu. nah makanya itu. Perjanjiannya emang begitu ya kak? Kalau nggak bisa mengembalikan ini Iya. tak berdua. Ya seperti hanya contoh kecil ya, kalau kita utang bank, ya kan, kita utang bank, gadain tanah ya, jatuh tempo nih, nggak bisa bayar nih, tanahnya diambil, iya merak. Nah, itu adalah contoh terkecil kayak gitu, dan terbesarnya seperti itu kayak gitu loh. Jadi seperti itu, di tanah sendiri tapi bukan milik kita lagi kayak gitu loh. Dan Indonesia ngimbir-ngimbiri, Hampir kalau apa itu nggak segera sadar dan melakukan perlawanan secara masif ya, hutang kita 6.000 triliun kita tinggal lebih. menunggu waktunya saja kayak gitu loh. Padahal kan kita mengusir penjajah yang dulu kan ini, para pejuang kemerdekaan kan mengorbankan nyawa, darah segala macam ya kan, tapi malah mendatangkan penjajah gaya baru. Gak apa-apa wes. Nah iya. Terus ini kita juga menjadi anggotanya APWL. Enggak menjadi anggota sih, apa itu, berjejaring enggak gitu loh. Berjejaring adalah jaringan organisasi feminis perempuan dan aktivis akar rumput terkemuka di Asia Pasifik dengan 200 anggota dari 27 negara di Asia Pasifik. APWL telah secara aktif bekerja untuk memajukan pembangunan dan merata adil pada perempuan. Terus ini Mission for Migrant Workers. Nah, kalau Mission for Migrant Workers ini yang punya shelter Beton House, kemarin kan IST juga sempat nyumbang ke sana kan melalui LIVNI. Nah, itu. Ini mission ini adalah NGO. Jadi non government organization.